Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Kawaki sedang menjalani proses modifikasi oleh Hamado. Di tengah proses itu, Kawaki menyusun rencana baru. Ia ingin membangkitkan kekuatan Shinjutsu, seperti yang dimiliki oleh Kashin Koji dan juga Otsutsuki Code. Alasan Kawaki ingin kekuatan ini cukup jelas. Ia merasa bahwa selama kekuatannya belum berkembang, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Boruto. Apalagi jika dia menyerang Boruto dalam kondisi sekarang, pasti Sasuke dan bahkan Kaguya akan turun tangan membantu Boruto. Itu akan menyulitkan Kawaki. Oleh karena itu, Kawaki mulai membuat strategi. Ia berusaha keras untuk bisa membangkitkan kekuatan Shinjutsu yang lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu cara yang dipilihnya adalah dengan menggunakan sel dari Shibai Otsutsuki. Hamado tampaknya sangat yakin bahwa di chapter manga Boruto, Blue Vortex yang akan datang, Kawaki akan mendapatkan peningkatan kekuatan berkat modifikasi ini. Sementara itu, panel cerita berpindah ke Boruto. Ia sedang dalam proses pemulihan setelah sebelumnya dirawat oleh Sarada dengan teknik medis. Di tengah pemulihan itu, Shibai tiba-tiba muncul dan berbicara padanya. Shibai menatap mata Boruto dan berkata dengan suara tenang namun tajam, "Mata yang kau miliki itu seharusnya adalah milikku. Kenapa kau malah memilih tetap bersama Boruto? Seharusnya kau bergabung denganku. Aku tidak menyangka kau akan memilih jalan seperti ini." Eida terdiam. Ia tampak bingung dan gelisah. Namun sebelum ia menjawab, Daemon langsung melompat ke depan Eida dan berdiri melindunginya. Dengan nada serius, ia berkata, "Eida, mundurlah. Aku akan berdiri di depanmu dan menjaga agar Shibai tidak menyakitimu." Melihat itu, Boruto pun maju perlahan ke arah mereka. Ia menepuk pundak Daemon dengan lembut lalu berkata, "Tenang, Daemon. Kau tidak sendirian. Aku juga di sini. Kita hadapi ini bersama-sama." Tiba-tiba, dari langit, Naruto dan Obito muncul dan bergabung dengan Boruto dan Daemon. Mereka tampaknya datang untuk membantu. Namun situasi berubah drastis saat Shibai mulai menunjukkan kekuatan Shinjutsunya. Ia mengeluarkan sebuah benda besar berbentuk mangkuk. Mangkuk itu tampak mirip dengan milik Jigen yang dulu pernah digunakan untuk menyegel Naruto dalam dimensi lain. Mangkuk raksasa ini dikendalikan Shibai dan diarahkan ke arah Boruto dan yang lainnya untuk mengurung mereka semua. Saat benda itu hampir menutup ruang di sekitar mereka, Boruto segera bereaksi cepat. Ia menggandeng Naruto dan Sasuke lalu menggunakan teknik Hiraishin untuk melarikan mereka keluar dari area tersebut. Dengan napas berat, Boruto berkata, "Cakraku mulai menipis. Aku tidak bisa membawa Sarada dan Mitsuki keluar juga." Dengan cepat, Boruto melempar Naruto dan Sasuke menjauh agar mereka aman, lalu ia sendiri mengejar Sarada. Boruto mengaktifkan teknik Raiton Jinrasen dan menyerang mangkuk besar milik Shibai, mencoba menghancurkannya. Namun Shibai sangat cepat dalam respons. Ia mampu mengendalikan mangkuk tersebut dan menutupnya dengan sempurna, hingga Mitsuki, Sarada, dan bahkan Daemon ikut terjebak di dalamnya. Shibai tersenyum kecil dan berkata, "Dengan begini, jumlah lawan akan berkurang." Setelah itu, ia mengangkat mangkuk tersebut ke langit dan membuka portal dimensi. Mangkuk besar itu perlahan masuk ke dalam dimensi lain, membawa semua yang ada di dalamnya. Boruto sempat mencoba mengejar, tapi Shibai terlalu cepat. Boruto hanya bisa menatap ke langit sambil berkata dengan suara pelan, "Apa yang harus kulakukan sekarang? Teman-temanku sudah disimpan di dimensi lain." Naruto dan Sasuke tampak sangat tegang. Wajah mereka menunjukkan rasa cemas, terutama setelah melihat bahwa Obito juga ikut masuk ke dalam mangkuk dan disegel ke dimensi lain. Shibai lalu berkata dengan datar, "Sekarang, aku sudah menyelesaikan urusan menyembunyikan teman-teman kalian. Langkah berikutnya, aku akan mengambil para biju dari tubuhmu, Naruto." Naruto memandang Shibai dengan serius dan berkata, "Ini berbahaya. Sasuke, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sasuke terlihat gelisah. Ia tahu situasinya sangat buruk. Kehilangan Obito dan Sarada membuat mereka kekurangan strategi. Lalu Kashin Koji muncul di samping Naruto dan berkata, "Naruto, ini sangat berbahaya. Bahkan Orochimaru pun sudah tersegel dalam mangkuk besar. Kita kehilangan salah satu ahli analisa terbaik dalam pertarungan." Naruto menjawab dengan nada berat, "Aku tahu. Ini membuat semuanya jadi lebih sulit." Shibai tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan rantai besar dari tubuhnya dan langsung mengikat semua shinobi yang melawannya.
Naruto yang terikat rantai itu mencoba untuk melepaskan diri, namun rantai yang digunakan Shibai semakin membesar dan membeli tubuh Naruto lebih kuat. Naruto mulai kesulitan bernapas. Shibai lalu menarik tubuh Naruto dan mengikatnya pada pohon Shinju yang sangat tinggi. Dengan suara datar, Shibai berkata, "Tenang saja, Naruto. Ini tidak akan terlalu sakit. Aku hanya ingin mengambil para biju dari tubuhmu." Boruto yang melihatnya segera terbang menuju arah Shibai. Namun Shibai yang menyadari itu langsung menciptakan banyak kubus besar untuk menimpanya. Boruto tertimpa oleh kubus besar tersebut. Tubuhnya tertekan sangat kuat, dan dia tidak bisa bergerak. Shibai memanfaatkan momen itu untuk menyegel Boruto dengan segel merah yang lebih kuat daripada segel Senjin, agar Boruto tidak bisa bergerak sama sekali. Naruto yang terikat di pohon Shinju mulai berteriak kesakitan. Shibai menarik keluar satu biju dari dalam tubuhnya, yaitu Sangoku. Naruto menggertakkan gigi dan berkata, tidak, dia berhasil menariknya. Setelah itu, mata Tabi juga ikut ditarik keluar. Kedua biju itu berdiri di depan patung Gedomazo. Sangoku lalu berkata, "Kurama, bantu Naruto. Dia butuh kekuatan yang lebih besar. Aku dan mata Tabi akan membantumu jika kau membangkitkan Baryon Mode sekarang." Kurama mulai mengumpulkan cakranya. Cahaya dari tubuhnya menyala terang. Namun Naruto mencegahnya dan berkata dengan suara serius, "Tunggu, Kurama. Jangan gunakan Baryon Mode. Kalau kita gunakan itu, kau bisa mati lagi. Aku tidak mau kehilanganmu untuk kedua kalinya." Kurama terdiam, wajahnya menunjukkan ekspresi ragu dan bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Boruto masih tertimpa oleh kubus besar. Tubuhnya mulai mengalami luka serius. Di sisi lain, Sasuke yang juga terikat oleh rantai biru Shibai mulai kehilangan banyak cakra, karena rantai itu menyerap energi dalam waktu cepat. Shibai lalu memasukkan Sangoku dan mata Tabi ke dalam patung Gedomazo. Patung itu menunjukkan dua mata yang terbuka, sementara 7 lainnya masih tertutup karena 7 biju lainnya masih berada dalam tubuh Naruto. Mata Tabi sempat berkata sebelum masuk, "Naruto, Boruto, kami percaya pada kalian. Hanya kalian yang bisa mengalahkan Shibai Otsutsuki." Dan cerita pun berlanjut, dengan kondisi yang semakin genting dan tekanan besar menimpa semua pihak. Setelah itu, Shibai Otsutsuki mengendalikan kubus besar yang menimpa Boruto. Ia menggunakan kekuatan gravitasi untuk menekan kubus tersebut dengan kekuatan penuh, membuat tubuh Boruto semakin hancur tertindih. Saat itu, suasana menjadi sangat hening. Tak ada suara sedikit pun dari Boruto. Naruto yang melihat kondisi anaknya mulai merasa panik. Ia menatap ke arah Boruto yang sudah tak bergerak, lalu air mata perlahan menetes dari matanya. Dalam hati, Naruto mulai berpikir bahwa Boruto mungkin sudah tidak selamat. Ia berkata dalam hati, "Boruto, apa kau masih hidup? Aku tidak bisa mendengar apapun darimu, jangan-jangan." Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kubus besar itu melayang ke udara, lalu meledak dengan kekuatan besar. Dari dalam ledakan itu, muncul sosok Boruto yang tampak berubah drastis. Di kepalanya tumbuh 2 tanduk panjang, dan jubah milik Momoshiki terlihat menyelimuti tubuhnya. Matanya pun berubah. Pupil Jougan dan Byakugan menyatu, menciptakan pandangan yang sangat tajam dan menyeramkan. Jubah yang dikenakan Boruto membentuk pola seperti bola-bola Gudodama yang berjumlah 12, dan dari tubuhnya memancar aura cakra yang tampak seperti asap panas. Suara berat terdengar dari Boruto. Itu adalah suara Momoshiki yang akhirnya bisa berbicara. Ia berkata dengan nada tenang namun jelas, "Akhirnya aku bisa bergerak dengan bebas. Shibai Otsutsuki, mulai sekarang aku yang akan menghadapimu. Aku adalah atasanku, kau seharusnya tahu tempatmu." Shibai yang saat itu sedang menyerap cakra Naruto langsung melirik ke arah Boruto yang sudah dirasuki Momoshiki. Ia menatap dengan dingin dan menjawab, "Jadi akhirnya kau muncul juga, Momoshiki. Sudah lama aku menunggumu. Tapi apa kau yakin bisa mengalahkanku sekarang?" Mendengar tantangan itu, Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto sepenuhnya. Tubuh Boruto mulai pulih dari luka-lukanya, dan sebuah tanda hitam muncul di dadanya. Dengan suara penuh keyakinan, Momoshiki menjawab, "Kalau kau ingin bertarung, silakan. Tapi kau harus tahu satu hal, aku adalah atasanku. Fakta itu tidak bisa kau ubah." Shibai lalu membalas, "Aku memang mengakui kau senior dalam klan, tapi dari segi kekuatan, jangan harap kau bisa mengungguliku. Jika kau melawanku, kau akan mati."
Naruto yang melihat semua itu mulai panik. Ia bingung dengan kemunculan Momoshiki yang terlihat begitu sempurna mengendalikan tubuh Boruto, bahkan sampai rambut Boruto berubah dan terlihat seperti milik Momoshiki. Dalam hati, Naruto berkata, apa Momoshiki masih menjadi ancaman? Tapi sekarang kekuatannya benar-benar membantu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Sementara itu, Sasuke yang masih terikat rantai, berteriak lantang, Momoshiki Otsutsuki. Apa sebenarnya yang kau rencanakan sekarang setelah kau berhasil mengambil alih tubuh Boruto sepenuhnya? Momoshiki melirik ke arah Sasuke dan menjawab dengan tenang, kau tidak perlu tahu rencanaku. Lagi pula, meski aku memberitahumu, kau pasti akan menentangnya, bukan? Sasuke hanya terdiam mendengar jawaban itu. Namun, Momoshiki justru tertawa kecil dan menatap Sasuke dengan tatapan menembus, lalu berkata, takdirmu, Uchiha Sasuke, sangat menarik. Di masa depan, kau akan bertarung mati-matian melawan takdir itu sendiri. Tapi sayangnya, kau akan mati dalam proses itu. Sasuke terlihat kaget. Ia tak menyangka ucapan Momoshiki akan seburuk itu. Dengan nada tegas ia membalas, aku tidak akan mati semudah itu, Momoshiki. Momoshiki lalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ada hal yang harus ia selesaikan dengan Shibai Otsutsuki. Di saat itu, Kaguya mendekat menggunakan teknik Yomotsu Hirasaka. Melihat hal itu, Shibai segera maju, jarinya berubah memanjang seperti cakar. Ia berkata pada Momoshiki, jadi kau benar-benar ingin melawanku sekarang? Momoshiki membalas dengan tenang, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Boruto. Bagiku, tubuh Boruto adalah tempat terbaik untukku berdiam. Dan aku ingin memastikan satu hal, Shibai. Apakah kau akan mematuhi perintahku? Jika tidak, maka kau harus siap karena ayahku dan para bawahanku bisa saja datang ke sini kapan saja. Mendengar hal itu, wajah Shibai berubah. Dalam hati ia berpikir, jika benar dewa tertinggi akan turun ke sini, ini bisa jadi masalah besar. Aku harus segera bertindak dan menyerahkan Boruto ke pohon Shinju agar buah cakra bisa tumbuh. Namun Momoshiki melanjutkan, kenapa kau diam saja? Kau pikir aku hanya bercanda? Kalau begitu, aku akan menghajarmu sekarang juga. Tiba-tiba, Momoshiki menciptakan seekor naga besar berwarna biru dari cakranya. Cakra itu begitu kuat hingga getarannya terasa sampai ke desa Amegakure. Naga itu melesat ke arah Shibai dan menggigit tubuhnya dengan keras. Momoshiki lalu mengangkat telapak tangannya yang memiliki rinnegan, dan memanggil Biju Dama untuk menghancurkan naga tersebut bersama Shibai. Shibai mencoba kabur menggunakan sabuk hitam untuk berpindah dimensi, tapi Momoshiki telah menguncinya dengan besi Gudodama yang tidak terlihat. Shibai tak bisa bergerak dan akhirnya terkena ledakan besar. Salah satu tangannya hancur. Namun, Shibai tidak menyerah. Ia menarik patung Gedomazo ke dalam tubuhnya menggunakan kekuatan rinnegan. Bersamaan dengan itu, Sang Oku dan Mata Tabi ikut terserap ke dalam tubuh Shibai. Setelah itu, ia meregenerasi tangannya, tetapi kali ini pola biru muncul di tangannya, pola yang berasal dari cakra Mata Tabi. Melihat itu, Kaguya berkata, padahal seranganmu tadi sudah cukup menyulitkannya, tapi ternyata dia masih bisa bangkit. Ketika Momoshiki hendak melanjutkan serangan, tiba-tiba saja tubuhnya terjatuh. Itu karena Jougan milik Boruto aktif dan langsung menyegel kesadaran Momoshiki. Boruto pun berkata, Momoshiki, cukup. Diamlah di dalam tubuhku. Biarkan aku sendiri yang menghadapi Shibai. Aku belum bisa sepenuhnya percaya padamu. Momoshiki menjawab, tunggu dulu Boruto, kau baru saja pulih. Biarkan aku saja yang menyelesaikannya. Namun Boruto tetap bersikeras. Ia berkata lagi, sudah kubilang, biarkan aku yang mengatasinya. Aku ingin menyelamatkan Sarada dan yang lainnya di dimensi Shibai. Aku harus menyegel Shibai lebih dulu ke dalam dimensi Jougan milikku agar aku bisa melacak keberadaan mereka. Jadi, cukup sampai di sini. Diamlah. Setelah itu, Jougan milik Boruto berhasil menyegel kesadaran Momoshiki sepenuhnya. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa kekuatan Jougan memungkinkan Boruto untuk mengendalikan Momoshiki ketika ia berusaha mengambil alih tubuhnya. Inilah alasan mengapa Boruto di masa depan tetap terlihat tenang dan mampu menggunakan karma dan Jougan secara bersamaan, karena ia telah berhasil menaklukkan pengaruh Momoshiki di dalam dirinya. Boruto saat ini sedang menggunakan karma dalam pertarungan, tapi di dalam hatinya, ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Momoshiki. Alasannya cukup jelas, Momoshiki belum pernah benar-benar terbuka mengenai tujuannya. Bahkan,
Keberadaan dewa tertinggi yang kini mulai mendekat juga masih menjadi misteri besar. Boruto tak tahu pasti, apakah kedatangan dewa itu memang untuk menyerang Shibai, atau justru untuk mengambil Jogan miliknya. Karena itu, Boruto tetap waspada. Ia sadar, ancaman di sekelilingnya terus bertambah dan tidak bisa dianggap remeh. Saat sadar sepenuhnya, Boruto menatap area sekitar. Medan pertarungan sudah hancur total. Ia lalu segera menyelamatkan Naruto dan Sasuke dari segel yang menahan mereka. Setelah bebas, Sasuke langsung bertanya dengan nada khawatir, "Boruto, bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja? Kukira kau mengalami luka yang cukup serius." Boruto mengangguk pelan sambil menjawab, "Aku masih baik, Paman. Seperti yang kau lihat sendiri, tubuhku bisa beregenerasi cukup cepat. Itu berkat data biologis Momoshiki yang sempat menyatu denganku sebelumnya." Sasuke hanya menatap Boruto dalam diam, namun raut wajahnya menunjukkan rasa lega. Ia benar-benar khawatir akan keselamatan Boruto, tapi kini ia sedikit tenang. Boruto kemudian beralih ke arah Naruto, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Ayah, tolong diam sebentar. Aku ingin melakukan sesuatu terhadap Shibai Otsutsuki. Aku akan mencoba menghentikannya sekarang." Mendengar ucapan itu, Toneri yang memperhatikan dari kejauhan langsung menyela. "Tunggu, Boruto. Kau bilang ingin menyerang Shibai. Tapi apakah kau sudah menguasai 3 kekuatan tersembunyi yang pernah aku katakan dulu?" Boruto menatap Toneri lalu menjawab, "Sepertinya belum semuanya. Tapi, aku merasa satu dari kekuatan itu mulai bangkit saat aku bangun tadi. Ada energi besar yang muncul dari dalam Joganku. Aku sendiri tidak yakin, tapi kekuatan itu benar-benar terasa kuat." Toneri mengangguk sambil tersenyum. Ia kemudian berkata, "Kalau begitu, itu berarti pengaruh Momoshiki sangat besar terhadap perkembangan Jogan milikmu. Tapi, kau harus tahu, ini kabar baik, karena kau mampu mengendalikannya meski tanpa latihan. Kau hebat, Boruto. Kau benar-benar cepat berkembang." Naruto dan Sasuke yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum. Mereka terkesan, Boruto sudah tumbuh sangat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata, Momoshiki kali ini tidak berniat mengambil alih sepenuhnya. Ia hanya memberikan data biologisnya agar tubuh Boruto bisa beregenerasi lebih cepat, dan dari situlah Jogan Boruto akhirnya merespons. Kekuatan yang bangkit itu adalah kemampuan untuk mengakses seluruh dojutsu yang ada. Boruto kini bisa menggunakan kemampuan dari berbagai jenis mata, mulai dari kemampuan pelacakan jarak jauh seperti Byakugan, hingga kekuatan manipulasi ruang seperti milik Rinnegan. Menurut penjelasan Toneri sebelumnya, Jogan adalah gabungan dari seluruh dojutsu, dan salah satu teknik terkuatnya adalah kemampuan untuk menciptakan dimensi seperti milik Kaguya. Boruto kini punya rencana. Ia ingin menciptakan dimensi tersendiri, dimensi yang bisa menyiksa Shibai hingga benar-benar musnah. Inilah awal bagi Boruto untuk menguasai Jogan sepenuhnya. Panel kemudian menampilkan Boruto yang mulai berjalan ke arah Shibai dengan mata Jogan menyala sangat terang. Melihat itu, Shibai tampak gelisah. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat besar tersembunyi dalam diri Boruto. Boruto kemudian berkata dengan tenang namun penuh keyakinan, "Shibai Otsutsuki, apa kau sudah siap menerima akibat dari semua yang kau lakukan? Karena sekarang, aku akan menghentikanmu." Shibai terlihat bingung. Ia tak menyangka Boruto bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini dalam waktu sesingkat itu. Dengan cepat, ia menggunakan cakra mata tabi untuk menciptakan Hirudora yang sangat besar. Tapi Boruto langsung menyerap cakra tersebut menggunakan Jogannya, membuat serangan itu hangus tak bersisa. Shibai terkejut lalu bergumam, "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia bisa menyerap kekuatanku semudah itu?" Shibai kemudian mengingat satu hal penting, kedatangan Momoshiki. Ia mulai sadar bahwa data biologis Momoshiki adalah kunci dari kekuatan baru Boruto. Tak mau kalah, Shibai menggabungkan elemen lava dari Sangoku dan Cakra Rikudo untuk menciptakan pusaran cakra tajam, lalu menghentakkannya ke arah Boruto. Namun, Boruto dengan cepat memantulkan serangan itu balik ke Shibai. Lava panas itu membakar tubuh Shibai secara langsung. Naruto yang melihat serangan itu merasa sangat kaget. Ia tidak menyangka Boruto bisa melakukan hal sebesar ini dalam waktu singkat. Sementara itu, Toneri berkata pelan, keberadaan Momoshiki ternyata memberikan dampak besar. Cakra dan data tubuhnya mempercepat perkembangan Jogan Boruto. Sasuke yang mendengar penjelasan itu bertanya, "Kalau begitu, berarti sebelum kedatangan Momoshiki, Jogan Boruto belum benar-benar aktif sepenuhnya, ya?" Toneri menjawab, "Benar.
Tapi sekarang kita tak perlu khawatir lagi. Boruto sudah menguasai 1 dari 3 kekuatan tersembunyi dalam Jogannya. Masih ada 2 kekuatan lagi yang harus dikuasai, dan aku akan membantunya menguasai itu. Panel berpindah, menunjukkan Boruto yang berhasil membakar tubuh Shibai dengan lava. Boruto lalu menggunakan teknik lanjutan dari Takami Musubi no Kami untuk memperbesar intensitas serangan. Lava yang menyelimuti Shibai pun semakin membesar, seluruhnya dikendalikan oleh Jogan Boruto. Shibai berteriak keras karena tubuhnya terbakar. Suaranya menggema dan menghancurkan puluhan pohon di sekitarnya. Dalam hati, Shibai berpikir, kekuatan Jogan ini benar-benar mengerikan. Apakah ini dampak dari reaksi biologis Momoshiki? Kalau Boruto bisa menguasai Jogan hingga mencapai level dewa tertinggi, maka aku akan benar-benar dalam bahaya. Shibai pun mulai merasakan ketakutan. Ia berkata dalam hatinya, dewa tertinggi saja bisa menghancurkan galaksi hanya dengan satu kedipan mata. Tapi kenapa aku merasa kekuatan Jogan Boruto jauh lebih besar dari itu? Aku harus menghancurkannya sebelum terlambat. Shibai lalu menciptakan Mokuton yang dikelilingi oleh duri tajam, dan mengikat Boruto sangat kuat. Ribuan duri itu menusuk tubuh Boruto dari berbagai arah. Namun, Boruto dengan Jogannya kembali membalikkan semua duri itu ke arah Shibai hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Shibai pun tertusuk oleh serangannya sendiri dan menjerit kesakitan. Boruto menatap Shibai dan berkata, sekarang aku sudah mulai terbiasa dengan kekuatan Jogan. Aku merasa lebih siap, dan lebih bersemangat, untuk mengalahkanmu.